Baik pemirsa, berjumpa lagi dalam sesi bincang khusus bedah disertasi. Kampus Pionir Perubahan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional kembali melahirkan satu orang doktor ilmu politik yang saat ini hadir bersama kita, Ibu Dr. Anik Farida. Kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau karena disertasinya ini cukup menarik soal kebijakan negara terhadap Syiah. Ada Syiahnya, ada isu menarik ini. Kemudian kita juga didampingi oleh orang yang sudah tentu kita sangat mengenal beliau, Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin, yang tahu betul ini dan menjadi orang yang paling pertama mengkoreksi disertasinya itu Anik ya, Prof. Okay. Kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa ini. Tentu saja fokus pada disertasinya Bu Anik. Nanti Bu Anik akan menyampaikan apa dan bagaimana isu kok memilih isu yang sebenarnya ini agak sensitif, karena ada kata-kata Syiah, ada komunitas Syiah. Tapi hal yang lebih menarik juga adalah soal hadirnya kebijakan publik yang syarat dengan politik eksklusi terhadap pihak-pihak kelompok masyarakat. Baik, kita langsung saja ke Bu Anik. Bu Anik, pertama saya sampaikan selamat dulu ini mendapatkan gelar dari Kampus Pionir Perubahan. Mudah-mudahan tetap menjadi pionir perubahan nih, UNAS ini. Kita ingin ada pertanyaan. Kenapa Ibu fokusnya disertasi itu kok memilih soal Syiah ini? Ya kan? Alasannya seperti apa? Kok nggak yang lain gitu loh? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas undangannya. Saya menjadi bagian dari diskusi sampai pada pagi hari ini, dan terima kasih Prof juga yang tadi sudah diperkenalkan. Betul bahwa beliaulah pembaca pertama dari proposal saya. Jadi sesungguhnya output keluaran dari kuliah saya ini adalah atas promosi dari Prof Nazaruddin. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab kenapa saya tertarik Syiah, bukan pada yang lain. Sesungguhnya Syiah itu hanya representasi kelompok minoritas. Ada banyak kelompok minoritas lain di Indonesia. Ada aliran kepercayaan, ada Ahmadiyah, ada banyak sekali, ada Ghafatar waktu itu, dan semuanya mendapatkan penanganan dari negara. Nah, tetapi kemudian saya memilih Syiah karena ada isu globalnya. Jadi Syiah tidak hanya menjadi isu politik di Indonesia, tetapi menjadi isu politik global. Nah, inilah yang kemudian saya tertarik memilih Syiah sebagai satu kasus untuk memberikan bacaan pada masyarakat bahwa kelompok-kelompok minoritas ini mendapatkan penanganan dari negara. Model penanganannya seperti apa? Seperti tadi dikatakan bahwa ada satu kebijakan negara yang kemudian pada akhirnya itu mengeksklusi atau mengucilkan kelompok tersebut. Dan Syiah adalah salah satu kelompok nomor 2 setelah Ahmadiyah dalam bacaan saya. Menurut riset-riset yang saya baca dari sekarang misalkan, adalah kelompok kedua yang menghadapi tindakan intoleransi. Nah, menariknya kembali, berikutnya adalah ketika intoleransi itu semua dilakukan oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Tetapi kemudian negara turut campur dengan mengeluarkan satu kebijakan, dan kebijakan itu akhirnya menjadi legitimasi untuk tindakan intoleransi yang menjadi lebih masif. Karena sifat kebijakan politik itu kan sistematis. Tentu saja dampaknya juga akan masif dan sistematis.
Nah, inilah yang menarik bagi saya, sehingga saya mengambil Syiah sebagai satu kasus kelompok minoritas dengan identitas keagamaan yang mendapatkan penanganan yang bersifat eksklusif. Nah, seterusnya. Kemudian kan di disertasi ibu itu kan difokuskan sebagai satu contohnya adalah kebijakan publik yang muncul di Kota Makassar. Nah, kebijakan itu kemudian dari yang saya baca-baca, ini kan syarat dengan meminggirkan, mengeksklusi satu kelompok. Ya. Kira-kira apa atau mengapa kok bisa muncul kebijakan seperti ini? Ya, prosesnya seperti apa? Kemudian produk dan akibat dari itu seperti apa? Ya, Syiah itu kan hampir ada di semua belahan dunia, ya, termasuk di Indonesia. Tetapi kemudian saya mencoba mengidentifikasi kebijakan negara yang di belahan provinsi mana yang ada, dan saya menemukan itu ada di Makassar. Saya belum menemukan di provinsi lain, sehingga itulah yang menjadi dasar kenapa harus Makassar. Karena di Makassar itu pula lah yang melahirkan kebijakan seperti itu. Tetapi orang kemudian bertanya, apa ada legal standing secara nasional? Oh, ada undang-undang penodaan agama, ya, undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1990. Di dalam salah satunya ada frasa yang mengatakan penodaan agama adalah jika ada pergeseran atau tafsir tentang pokok-pokok ajaran agama. Saya berpikir pokok-pokok ajaran agama itu kan privat begitu ya. Setiap manusia itu kan bisa menafsir setiap teks agama seperti apa. Tapi kenapa kemudian negara harus mengatur frasa itu? Nah, kemudian Syiah masuk di dalam jebakan itu. Itulah yang kemudian kalau secara negara tidak ada, pusat itu tidak ada, tetapi kemudian adanya undang-undang ini menjadi legitimasi, menjadi turunan, menjadi referensi beberapa karena otonomi daerah yang membuat sebuah surat edaran atau apa yang sesungguhnya itu adalah program politik sebuah wilayah begitu. Nah, kemudian apa betul itu kemudian memberikan dampak? Sangat berdampak, dan proses lahirnya seperti apa tadi pertanyaan itu. Jadi sebuah kebijakan itu tidak ada yang bernilai bebas. Pasti di situ ada sistem politik yang bekerja sehingga kebijakan ini harus lahir. Jadi saya mengutip referensi saya soal ada teori tentang sistem politik David Webster itu mengatakan bahwa kebijakan itu lahir karena ada satu input, ada dukungan, ada tuntutan, kemudian dia masuk di dalam sistem politik dan kemudian melahirkan output, dan output itu akan melahirkan kritik. Jadi mekanismenya adalah ada tuntutan. Tuntutannya adalah dari kelompok-kelompok yang anti-Syiah. Siapa kelompok anti-Syiah? Itu adalah kelompok-kelompok yang mendukung si pembuat kebijakan. Jadi dia menuntut. Akhirnya pembuat kebijakan itu kan mengakomodir. Karena saya sudah didukung, ada transaksi begitu kira-kira. Jadi saya harus mengakomodir tuntutan dari konstituen saya. Ini untuk legislatif. Tetapi untuk eksekutif kan juga dia menjadi itu kan juga harus didukung, harus ada untuk dapat pengamanan. Iya juga. Betul, ada legalitas apa begitu ya, dukungan massa begitu. Nah, akhirnya produk itu lahir. Nah, ada tuntutan seperti itu bagian dari bagaimana transaksi politik itu berlangsung. Begitu. Jadi akhirnya lahirlah bahwa kemudian ini merugikan kelompok. Ya, tidak berpikir walaupun sadar, tetapi ya ini politik. Politik kan mengabaikan apapun begitu. Yang penting dia bagaimana bisa meraih itu. Nah, itu salah satunya adalah apakah itu kemudian merugikan dan sebagainya akan diabaikan. Bahwa itu dilakukan secara sadar, ya tidak ada yang tidak secara sadar. Semuanya dilakukan secara sadar. Termasuk membuat kebijakan itu akan menimbulkan pro kontra dan termasuk bisa terjadi konflik di masyarakat. Betul. Menurut temuan Ibu,
Tapi kan itu kan ada kalkulasi politik. Iya. Nah, mana dampaknya, hitungannya seperti apa? Kekuasaannya seperti apa? Itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi ketika hitungan itu jatuhnya pada tadi mempertahankan kekuasaan tadi, ya itu yang diambil. Gitu. Lalu apa kemudian dampaknya? Jadi saya kira tadi saya sampaikan bahwa hubungan Syiah dan Sunni itu, terutama sebelum reformasi itu inklusif. Biasa-biasa saja masyarakat. Saya bisa melihat festival tabot di mana saya masyarakat bisa melakukan perjanjian misalnya, karena itu tradisi Syiah. Kitab-kitab Syiah itu yang digunakan di pesantren. Karena Syiah itu saya Sunni, tetapi kan harus fair mengatakan bahwa produk ilmu pengetahuan itu luar biasa oleh Syiah. Kitab-kitab pesantren itu hampir banyak dilakukan oleh pesantren yang diproduksi oleh ulama-ulama Syiah. Itu tidak masalah, tetapi begitu dia berkaitan dengan kekuasaan menjadi bermasalah. Oke Bu, terakhir ini mestinya kan ya Prof, kebijakan apapun yang dilahirkan negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu kan membangun satu kehidupan harmoni, bagaimana mengelola konflik dan sebagainya. Dari temuan Ibu, setelah keluarnya kebijakan ini, apakah harmoni terbentuk atau justru sebaliknya, kebijakan ini karena ada pihak yang merasa dipinggirkan, kemudian salah membaca apa yang dimaksud dengan kebijakan itu, kemudian terjadi konflik di masyarakat misalnya, apakah itu terjadi? Iya, terjadi. Jadi kembali ke konstitusi, bahwa negara itu kan punya tugas untuk melindungi segenap warga negara. Di dalam konstitusi itu tidak ada pencantuman bahwa dia harus beragama apa, dia harus beraliran apa, kan begitu. Jadi negara akan memfasilitasi seluruh warga negara. Itu ada di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Pasal 45, ada di dalam Peraturan Politik, ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Jadi tidak ada satu sekat apapun yang menghalangi warga negara untuk salah satunya untuk menjalankan kebebasan beragama. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan? Menurut saya negara harus belajar untuk mereview kembali. Jangan-jangan kesalahan ini bukan kesalahan masyarakat. Jangan-jangan negara yang justru kemudian terlibat menjadi aktor begitu di dalam persoalan-persoalan ketidakharmonisan dan sebagainya. Jadi memulailah dengan mereview apa yang telah dibuat menjadi produk politik, karena sangat berbahaya ketika produk politik itu ada satu tendensi tertentu dan itu mudah sekali menjadi kepastian hukum itu menjadi tidak. Oke Bu, saya ini ingin ada lagi yang ditanya tadi, tapi saya juga nggak sabar ini menunggu catatan dari Prof. Nasaruddin ini. Prof, apa catatan-catatan penting dari apa yang ditemukan oleh Bu Ani ini? Silakan Prof. Saya kira memang ada banyak hal yang menarik dari diskusi ini. Yang pertama-tama adalah pertanyaan besar sebenarnya. Ini kan masalah Syiah ini sebenarnya ada pertama sekali di Jawa Barat. Itu plus minusnya gamblang datangnya Jawa Barat. Tetap kenapa Ibu Ani mengambil Makassar? Ini kan ibarat racing itu kan off-road ya, bukan roadnya ya. Ini sangat menarik itu. Di sini saya kira penilaian saya adalah bahwa kalau kita menulis atau mempelajari masyarakat di Jawa Barat, ini tingkat konfliknya luar biasa besar. Ya. Itu bisa nanti si penulisnya dan studinya itu menjadi sasaran. Ya. Pro kontra, ya, Syiah, non Syiah. Apapun kita buat, kita mesti begitu. Nah, padahal tujuan kita kan melihat bagaimana kebijakan. Kebijakan pada level manapun sama sebenarnya. Kan dia kan mengatur lalu lintas kebijakan, mengatur aliran-aliran masyarakat. Yang juga kan mencegah konflik kan. Tidak ada kebijakan itu yang mendorong konflik. Saya kira di sini sangat arif Ibu Ani ini kan menurut pertama kesan. Ya.
Enggak membantu. Kalau di Bandung potensi konfliknya jauh lebih besar ya. Pusatnya kan di Bandung sebenarnya kan. Nah, padahal juga ada satu bandingan lain. Kalau saya di Aceh itu ya, itu di Aceh itu setiap tahun orang-orang Syiah dari Sumatera Barat datang ke Aceh itu 40 bis setiap tahun. Kenapa? Guru mereka itu bangguinnya ada di Aceh itu. Orang Aceh pernah ganggu itu, silakan aja. Nah, ini kan masalahnya kan gitu ya. Kenapa di Jawa Barat begini? Kenapa di Makassar begitu? Kenapa di daerah tidak begitu? Nah, tadi seperti juga ada bilang gitu kan. Yang mau merasa Syiah kan caranya kan luar biasa. Syiah Kuala misalnya. Nah, itu kan mendunia kan, bukan hanya Asia, apalagi bukan Indonesia, bukan hanya Aceh, mendunia di karya beliau. Dan di sana orang nggak tahu bahwa ini Syiah accepted, diterima. Ya, betul. Kemudian kerajaan Samudra-Pasar itu Syiah sangat. Orang Aceh tenang aja gitu. Nah, jadi masyarakat itu ya saya kira sebaiknya mengambil apa yang bagus dari apapun asal tidak melanggar akidah. Betul. Sebenarnya yang dikhawatirkan negaranya apa sih soal Syiah? Sampai keluar misalnya di Makassar ada kebijakan. Karena saya kira ini ya, karena ada potensi konflik di dalamnya. Ya. Karena apalagi kalau misalnya saya kira di Jawa ini kan potensi konflik besar karena melibatkan masyarakat dan budaya besar. Ya. Kalau misalnya di Makassar kan ada potensi konflik semacam itu, tapi kan masyarakatnya kecil. Ya. Sehingga kalau ada misalnya reaksi negatif terhadap kebijakan negara atau kualitasnya kan apa levelnya lebih rendah, lebih gampang diatur itu. Apalagi kalau tidak ada konflik gampang. Saya kira masyarakat Makassar itu, masyarakat Syiah Makassar itu, mereka juga melihat kecenderungan ya. Ini kan kita ini kan jelas sedikit, ya. Kita pikir ribut, dan ada untungnya juga. Tapi kalau dia di Bandung misalnya, kalau konflik itu diperlukan gitu ya, kan melibatkan banyak orang. Jadi kita wajib mempertahankan itu. Jadi saya kira kebijakan itu fungsinya hanya mengatur masyarakat itu supaya tidak ada konflik atau meminimalisir konflik sebenarnya. Kalau saya berselisih ya, studi ini sangat penting. Pertama itulah kenapa nih Bu Ali itu nulis mengenai Makassar? Kenapa hasilnya sama, cuma beda tingkat konfliknya itu yang kecil di sana sini besar. Nah, yang kedua adalah bahwa ini menyadarkan masyarakat bahwa Syiahnya sama aja sama orang lain. Ya, mereka juga perlu membutuhkan perhatian dari siapa saja, termasuk dari kebijakan. Ya, nah jadi pada waktu pertama kali saya lihat soal ini benar. Cuman saya saking objektifnya soal ini sampai dia berkata ini soal ini ya tapi setelah masih pada enggak kelihatannya enggak. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa sampai dipertanyakan ini kalau kita membuat suatu kebijakan yang dampaknya negatif terhadap sesuatu pihak itu kira-kira melanggar demokrasi atau enggak ya? Iya. Itu salah satu teman kita. Tidak. Nah, sudah pasti di mana tidak ada yang pelanggaran terhadap asas demokrasi. Di negeri buyutnya demokrasi di Amerika ini ada sebetulnya ada itu. Di Eropa juga ada. Jadi apa semuanya? Jadi demokrasi itu kan ukurannya mainstreamnya ya. Kalau mainstream sudah demokratis, kita harapkan atau mereka harapkan, sesuatu mengharapkan bahwa itu akan demokratis. Pasti ada yang nyeleneh gitu kan, ada yang keluar dari garis pasti ada. Tidak ada masyarakat, saya nggak berani bicara mengharap ya, karena nggak tahu saya banyak.
tidak ada masyarakat itu yang benar-benar lurus gitu. Iya. Bersih Sangat semuanya. demokratis. Tapi itu satu faktor yang sangat penting gitu. Maka misalnya ini sudah ditangani dengan baik oleh Tuhan. Baik, Prof. Kebijakan negara di level manapun, Prof, tadi kan soal bagaimana meminimalisir. Kalau ada kebijakan yang justru membuka ruang konflik baru, ya kan? Bahkan negara ikut juga berkonflik di dalam, misalnya ini contoh yang diteliti oleh negara minta ini harus diwaspadai, ini harus diantisipasi. Sementara publik juga nggak ngerti yang harus diwaspadai itu apanya, ya kan? Kemudian diantisipasi apanya, ya kan? Ini justru menimbulkan bahwa konflik baru. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin juga komentar. Akhir-akhir ini kompak para pemegang kekuasaan negara ini, kita tidak boleh lagi menggunakan politik identitas. Padahal di sisi lain negara lah yang paling terdepan menggunakan politik identitas. Komentar Prof. Gampang aja sebenarnya. Pertama adalah bahwa yang ada yang sudah ngomong-ngomong di koran di mas media apa-apa pun boleh radikal siapa? Radikal ya. Itu pencerminan ya, daripada adanya ketidaksenangan terhadap masalah akidah. Ya. Kalau dia senang dengan akidah ya, ini orang bisa beragama, ya. Tapi level akidah ini berbeda. Orang yang levelnya akidahnya katakanlah 190-100, dia pasti sensitif sekali dengan akidahnya. Iya. Setiap ada misalnya yang nuding tidak jelas, dia akan meledak. Ya. Bahkan sampai hari ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih bisa menahan dia. Karena dia belum sampai pada ambang batas itu. Kalau sampai sana, main-main itu. Kedua, yang membuat kebijakan yang katakanlah anti Indonesia, ya pasti level akidahnya rendah sekali, ataupun akidahnya beda dengan yang dipenting oleh mereka itu. Aja dulu. Bagaimana ya? Kalau saya bilang ya, negara seperti ini atau pemerintah seperti ini adalah pemerintah yang tidak tahu dari cara memanage masyarakat, atau karena ada misi-misi berbeda, misi-misi yang lain. Ya, itu apa itu? Contoh paling gampang ya. Kalau saya bisa melihat mayoritas, jika mayoritas tunduk pada saya, maka semua orang akan tunduk pada saya. Masalah Indonesia besar, apakah itu harus seperti itu? Masyarakat akan tunduk. Contoh sudah saja. Zaman saya muda dulu, ada suatu tokoh partai di Jakarta ini mengajak saya masuk partai dia. Saya tanya, Bapak bayar saya berapa? Ya saya masih muda bersarjana, belum ada kerjaan. Bapak bayar saya berapa? Oh ini, langsung akrab ya. Oh ini, masuk partai saya, bayar-bayar orang lain minta. Bisa ditawarin, nggak mau nih saya. Baru ditawarin. Barang tawar itu barang murah, saya bilang. Coba Anda, barang Anda itu bagus, saya minta mengemis ya masuk saya. Nah, pemerintah seperti menawarkan sesuatu kepada masyarakat, dan masyarakat menganggap hebat. Dihargai. Orang nggak perlu kan ini politik identitas, ini radikal. Hanya memancing aja. Nah, jadi kebetulannya adalah bagaimana menekan orang yang radikal itu sehingga bisa bergerak. Jangan lupa ya, bahwa ada teori masyarakat itu ya, kalau ditekan
Jadi barangnya ada teori dan data. Teori mengatakan kalau per mobil dia dari tekan, ya, itu dia akan tahan. Semakin ditekan, pernya bisa patah. Bukan mobil tidak tekan masuk ke dalam, patah. Oh, seperti itu. Nah, itu nanti akan mengimpaknya semua masyarakat selama setahun. Nah, sekarang ini ya, kita masih mampu bertahan karena pertama adalah ya, ini masyarakat luar biasa, sehingga dia bisa menekan. Tapi keluar biasa ini sampai kemana? Sampai kapan? Ya? Sampai patah ibaratkan tadi itu apa? Ya, jadi semua orang terutama level elit, level negara harus memahami. Pesan-pesannya perusahaan akan berdiri. Itu masalahnya. Dari fenomena yang ada, termasuk yang diteliti oleh Bu Ani tadi, itu para pemegang kekuasaan negara menurut Prof itu paham apa enggak? Kalau saya bilang nggak paham ya, enggak. tidak terkait kamu bodoh. Kalau paham mesti bodoh kan? Ya, kalau saya 40 tahun belajar itu di Indonesia masih bilang bodoh ya, yang ngomong itu bagaimana? Kan paling 5 tahun belajar Indonesia kan, 10 tahun kalau udah periode kan, kalau saya 40 tahun kok. Cuman saya muda sampai sekarang masih belajar bahasa Indonesia. Kemauan itu terus belajar, Bapak. Ya, tapi biar kita memahami karena masyarakatnya berubah. Ya. Tadi saya katakan ini CADAC ya. Selamat berabad-abad. Begitu dia damai, dalam hal itu damai ya. Tapi apakah itu akan berubah? Bagaimana? Nah ini kita sebagai pengemban tugas negara harus belajar itu. Mau dihancurin, dampaknya besar sekali. Besar sekali. Baik, Prof. Kita kembali ke Bu Ani. Bu, saya masih jadi penasaran. Tadi Bu mengatakan ini malah negara ikut campur akan menjadi aktor dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Iya. Bisa disebutkan? Iya, itu tadi ketika kan dari awalnya sebetulnya Prof tadi menyampaikan sejarah bahwa tidak ada masalah kok mau Syiah mau Sunni terus inklusif dan dia tidak sadar bahwa dia Syiah gitu kan, dia sadar tidak dia Sunni gitu, tetapi kemudian ketika ada kekuasaan itu masuk atau politisasi lah begitu, itu yang kemudian menjadi bermasalah. Saya memang menemukan bahwa ketika kebijakan itu dibuat oleh negara, kalau kemudian kebijakan itu ya, saya sudah menemukan banyak hal, misalkan masyarakat melarang asuransi. Padahal itu kan tidak ada apa-apanya, itu upacara keagamaan saja gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang dia mau nyalek tapi ada proses namanya stigmatisasi hanya karena dia kenal dengan jalan misalnya. Dan itu sudah tidak sehat. Nah, tidak sehatnya adalah bahwa masyarakat bertindak menstigma orang. Itu kita ada kebijakan waspadai, antisipasi. Artinya itu kan logikanya adalah bahwa negara juga terlibat di situ menjadikan sebuah kebijakan yang dijadikan sandaran gitu ya untuk melegitimasi bahwa surah masjid itu kan emang publik, boleh digunakan oleh siapapun ketika dia bahkan masjid di masa Nabi itu kan juga kasus suatu kelompok masyarakat merasa mendapatkan legitimasi untuk melakukan persekusi misalnya terhadap yang katakanlah ini pada orang-orang Syiah. Ya iya, itu yang saya temukan. Jadi masyarakat merasa mendapatkan legitimasi, tidak ada masalah untuk menindas orang lain, untuk menyakiti. Dibenarkan. Bapak bisa orang Sampang itu apakah masih sudah pulang ke kampungnya? Masih di asrama transit. Orang Sampang yang dia Syiah, kemudian dia harus keluar dari kampung halamannya. Nah, ini kan dia terusir
oleh masyarakat. Nah, masyarakat kan menggunakan legitimasi sikap politik pemerintah. Dia tidak punya produk politik, tapi sikap politik dari pemerintah yang tidak adil gitu. Artinya kemudian saya punya satu kesimpulan bahwa negara adil di dalam konflik itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini terakhir mungkin, karena kan kita ingin juga apa yang dihasilkan dari kampus itu sampai kepada publik, sampai juga kepada para pemegang kebijakan. Dari disertasi yang kira-kira apa yang disampaikan itu, ya kan? Baik publik secara umum maupun khususnya para pemegang kekuasaan negara. Baik, ada dua hal yang pertama pada masyarakat harus ada penyadaran masif begitu bahwa perempuan itu bukan sosialis. Saya kan tidak begitu bisa tertukar menjadi situasi, tidak begitu mudah tertukar menjadi suatu. Lihat yang sangat biasa. Itu. Kemudian mereka tugasnya kan mengelola keragaman ini. Negara itu tugasnya hanya satu, mengelola keragaman supaya keragaman itu menjadi modalitas untuk masyarakat itu justru dengan keragaman itu bisa saling memahami. Nah, di dalam Al-Quran bolak-balik disebut al-bicara dan sebagainya. Al-bicara dan sebagainya. Karena kalau awam mau itu ya satu supaya bisa saling mengenal. Nah, negara harus membaca itu bahwa ada sini ada si itu keragaman fakta sosiologis yang terberi gitu. Saya kan juga lahir menjadi Islam karena keturunan, misalkan begitu. Artinya saya juga tidak mudah untuk berkonversi karena terberi begitu. Nah, negara juga harus tahu. Ini masyarakat itu yang beragam itu semuanya terberi. Jadi tugas negara adalah ini sangat warga negara dengan cara mengelola keragaman. Oke, Prof, apa yang ingin disampaikan ke publik, Prof? Saya kira ini ya, publik itu harus mempelajari mengenai siapa yang berpikir, yang hanya menerima. Karena selama ini publik kita nggak tahu, pokoknya coblos, belakangnya sama apa. Selama kita masyarakat masih seperti itu, kebijakan negara itu tidak bisa seperti itu. Akan mengatur saja. Pasti kepentingan besar. Iya. Apa? Saya maunya begini, kamu ikut ya. Kalau kamu ikut, nah, gitu kan? Masyarakat harus belajar, dididik. Masyarakat seperti kamu ini harus luas cukup banyak. Nah, ini bagus kan? Namanya video dan kemudian yang akan tersebar di masyarakat. Tetapi di samping itu, saya kira saya sarankan supaya setiap disertasi di UNASLU yang bagus harus diterbitkan dulu, sehingga pencapaiannya itu lebih banyak, lebih luas masyarakat. Sehingga sumber ilmu juga bagi para penguasa. Gua ini salah, kenapa gua ini bodoh? Kan? Karena kerjanya gua beda sama orang lain, gitu kan? Tapi hasil kerja apa? Berupa kemaslahatan dari masyarakat atau kemaslahatan dari sendiri. Kalau masih dia berpikir sendirinya, ya demokrasi terus jauh. Kasih label apapun ya, masih jauh. Karena saya kuliah demokrasi kasih label, saya malah justru nggak percaya. Demokrasi is demokrasi. Mungkin lah, tapi kalau dibanding kasih nilai gitu antara 1 sama 10, Amerika di mana, kita di mana gitu. Jadi, kuncinya masyarakat. Negeri itu mau bagus, masyarakat masih awam terus enggak. Dipinterkan dulu ya. Pengetahuannya bagaimana? Yang terus menerus gitu. Belakangan nyesel gitu.
Baik, terima kasih Prof. Bu Ani, terima kasih sudah hadir di bincang khusus kita disertasi. Mudah-mudahan UNAS terus dalam posisi menjadi pionir perubahan untuk bangsa dan negara ini. Pemirsa, sampai berjumpa lagi pada sesi bedah disertasi yang lainnya, karena masih banyak yang belum kita diskusikan dari disertasi-disertasi yang dilahirkan oleh program doktoral ilmu politik sekolah Fakultas Sarjana Universitas Nasional. Sampai berjumpa dalam kesempatan lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.